Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, pernahkah Anda merasa capek banget gitu ya, secara fisik, terus juga mental? Kok kayak bangun pagi harus bekerja gitu ya, itu jadi sebuah beban yang mungkin mengganggu pikiran Anda setiap harinya. Padahal kok kayaknya badan nggak meriang, nggak demam gitu ya. Tapi apa yang salah di balik semua ini mungkin menjadi pertanyaan Anda. Nah, kalau Anda sedang merasakan hal-hal ini ataupun gejala ini, rasanya Anda harus mendengarkan topik pagi hari ini dalam Smart Emotion tentang burnout. Dan pastinya kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Kamis. Waktunya kita cerdas emosi pagi hari ini. Audrey Juwana menemani bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi, Pak Anthony. Hai Audrey, hai Smart Listener. Pada pagi hari ini senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Salam antusias semuanya. Yes. Nggak terasa udah Kamis pagi lagi ya. Betul, sudah masuk ke akhir ya, akhir bulan Februari. Akhir bulan Februari, bentar lagi udah mau masuk ke Maret. Yes, nggak kerasa. Baru kemarin kita tahun baruan. Betul, tapi mungkin beberapa Ya. dari kita gitu ya, 2 bulan ini sudah cukup hektik gitu ya pekerjaannya Pak Antoni ya. Dan bahkan mungkin sudah merasakan gejala yang Audrey sebutkan tadi. Ya, Ini kan baru di awal tahun. betul, ini Yes, kan jadi tanda tanya benar. yang besar. Kenapa sih kok bisa ya terjadi hal seperti ini? Jadi kita tanyakan dulu nih ke Smart Listeners, kira-kira Anda pernah nggak Smart Listeners merasa capek secara fisik dan juga emosional gitu ya di dunia kerja? Kalau Anda pernah merasakan hal tersebut, biasanya apa sih yang Anda lakukan gitu ya? Silakan, boleh sharing di 0812 11 12 959 atau bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Sebelumnya, Pak Anthony, burnout ini kan menjadi isu yang juga cukup besar ya akhir-akhir ini, apalagi di kalangan-kalangan millennials, Betul. Gen Z, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa kita angkat topik burnout di awal tahun ya? Ya. Nah, seperti yang sudah diceritakan oleh Audrey, persis nih masih di awal tahun, jangan sampai kemudian kita bayangkan belum di akhir tahun udah habisan energi. Yes. Apa yang kita bisa expect untuk bisa mencapai target kita kalau di awal tahun aja udah keletihan. Betul. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah banyak sekali kasus yang perlu jadi keprihatinan kita. Jadi ini sebenarnya adalah semacam warning buat kita, bagaimana kita bisa bersikap preventif supaya jangan sampai kemudian burnout dan terus kemudian dampaknya yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Ini sebagai contoh aja kasus, ternyata ada banyak kasus Audrey dan juga Smart Listener, di mana kemudian orang sampai kehilangan nyawanya gara-gara keletihan di tempat kerja. Oke. Yang kasus yang sempat heboh itu bulan Desember 2013. Ya beberapa tahun yang 10 tahun silam adalah ya. Nah, tapi meskipun demikian, itu masih tetap menjadi catatan penting bagaimana orang meninggal di tempat kerja. Dia seorang copywriter, ada namanya Mita Diran itu. Saya masih ingat, dia bekerja di bagian agensi iklan, jadi bekerja nonstop 30 jam. 30 jam? Betul. Sehari lebih? Betul. Dan sampai dia sempat bikin status 30 hours working and still going strong gitu, dan akhirnya kemudian collapse dan meninggal di tempat kerja. Nah, di Jepang itu sampai ada istilah namanya karoshi. Karoshi apa itu? Karoshi itu artinya meninggal karena yaitu bekerja berlebihan, ya istilahnya, ya karena orang terus-menerus bekerja sampai kemudian akhirnya kehilangan nyawanya. Nah, yang menjadi catatan menarik adalah data dari Kemenaker nih tahun lalu 2023. Ternyata kasus kecelakaan kerja itu jumlahnya sampai 347. Wow, cukup besar ya. Besar. Yes. Tapi itu kasus kecelakaan kerja. Iya. Memang orang bisa mengatakan, Pak Antoni, itu kan kasus kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu kan bisa macam-macam. Tapi jangan salah. Ternyata yang harus kita pahami adalah sebagian besar kasus kecelakaan kerja terjadi karena fatigue. Capek, lelah, letih, atau istilah kita burnout tadi. Yes. Saking capeknya akhirnya kemudian nggak konsen, padahal harus berurusan dengan sesuatu yang sangat-sangat butuh konsentrasi tinggi, dan akhirnya kemudian berbagai kecelakaan kerja kemudian terjadi. Nah, artinya gini loh, ini perlu jadi perhatian buat kita juga seperti listener. Artinya termasuk juga dampak dari burnout yang kita omongin pada pagi hari ini. Dampaknya bukan cuma seperti tadi, kesulitan berkonsentrasi,
produktivitas turun, tapi kemudian akhirnya memang dampaknya ke fisik. Betul. Sering sakit, sebentar sakit, jadi dalam waktu 1 bulan cuti sakitnya itu bisa banyak banget. Ya. Jadi bukan karena pekerjaan, tapi memang keletihan yang luar biasa. Nah, itu beberapa hal yang perlu diwaspadai. Smart listener, kita bilang bisa jadi penyebabnya adalah Burnout. Ya. Oke. Jadi ini satu hal yang mungkin kita anggap sepele gitu ya Pak Antoni ya. Tapi jika kita tidak tangani atau kita tidak aware, rasanya akan menimbulkan dampak yang wow, cukup besar gitu ya dalam bahkan dalam hidup kita. Ya, masalahnya adalah kadang ini nggak ketahuan. Ya. Dan kita nggak ngerti bahwa tubuh kita sebenarnya udah berteriak, ayo stop. Tapi kita terus-menerus memaksa diri kita sampai batas limit itu, dan akhirnya kemudian tubuh kita kolaps. Oke. Tapi banyak kasus terjadi. Nah, ini ngomongin tentang banyak kasus nih. Mungkin aku butuh, ataupun semua listeners juga butuh sosok-sosok yang mungkin cukup besar juga ya, di industri-industri bisnis ataupun di industri pekerjaannya, yang mungkin juga pernah gitu ya, atau mengalami burnout ini, Pak Antoni. Ya, mungkin ini jadi bagus buat warning sign buat kita juga ya. Meskipun datanya agak mengerikan, tapi kadang-kadang kayak begini tuh buat sesuatu buat menakuti kita juga sih sebenarnya. Betul, buka mata kita gitu ya. Exactly, betul. Ya. Nah, pernah kejadian kayak di Toyota Jepang gitu, ada seorang insinyur 45 tahun meninggal karena keletihan kerja ngerjain proyek. Ya, waktu itu ngerjain proyek hybridnya Camry, sampai meninggal. Ya, kemudian di China juga ada yang namanya Li Yuan ini usia 24 tahun, kerja di periklanan. Makanya ini kadang-kadang kalau kita lihat jenis pekerjaan itu yang kadang mungkin terlibat terlalu dalam, saking lupa bahwa tubuh kita butuh istirahat. Dan akhirnya kemudian kolaps. Ya, itu Mei 2013 lalu. Ya, memang udah lama, tapi tetap menjadi sebuah catatan bahwa orang bisa meninggal di tempat kerja. Dan ada juga kasus di Bank of America, 21 tahun bekerja sebagai intern. Ini di banking juga. Ini juga salah satu industri yang stress levelnya tinggi. Kan mesti cepat kan. Namanya Maurice Earhart, bekerja meninggal setelah kerja 3 hari nonstop. Ya, juga lagi kejar tayang ya kerjaan. Sampai akhirnya kemudian kolaps. Nah, saya pikir bagus obrolan seperti ini untuk mengingatkan kita bagaimana kalau kita nggak sadar, kita nggak memiliki kepekaan itu, akhirnya kemudian kita kolaps gitu. Jadi ini beberapa kisah yang tragis gitu ya, soalnya yang mungkin ini bisa membukakan mata kita bahwa memang ada gitu kenyataannya orang-orang yang mungkin sangat fokus pada pekerjaannya, tidak menyadari bahwa dirinya sedang kelelahan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, mungkin ada kisah inspirasi, karena biasanya Pak Antoni suka banget bagi kisah inspirasi setelah yang satu ini Pak Antoni. Jadi listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, mungkin ketika Anda mendengarkan sesi pertama tadi cukup terkejut gitu ya, karena ternyata ya kelelahan gitu ya. Mungkin simple terdengarnya, tetapi kelelahan yang mungkin berkelanjutan ini akan bisa berdampak besar terhadap kehidupan Anda, terhadap relationship Anda mungkin ya, ataupun produktivitas Anda dalam bekerja. Ya. Oleh karena itu, pagi hari ini dalam Smart Emotion kita membahas tentang burnout. Dan yang pasti memang burnout ini sudah menjadi isu yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kita mau masuk lagi Pak Antoni ke kisah-kisah inspirasi ya. Karena kalau kita ngomongin Smart Emotion kan identiknya juga dengan kisah inspirasi nih. Ya. Silakan. Jadi saya teringat dengan salah satu rekan saya waktu itu dan menurut saya ini respon yang cukup bagus sih. Ya. Bagaimana waktu itu dia merasakan keletihan yang luar biasa dan di depan ruangannya itu ada tulisan out of order gitu. Oke, kayak makanan ya jadi. Iya, benar. Jadi bukan cuman makanan Fast doang food gitu. itu ya. Bukan cuman kitchen yang bisa out of Yes. order gitu. Orang juga bisa out of order. Oke. Karena dia merasakan bahwa dia benar-benar keletihan, Iya. dia betul-betul banyak sekali proyek yang nggak bisa ditangani lagi dan sebagainya, nggak mau diganggu, Yes. jadi ada tulisan all of order gitu. Dan kita sering request soalnya permintaan ini itu dan sebagainya. Oke. Ya mungkin kesannya agak egois, tapi dengan cara demikian orang juga respect sih. Betul. Ya tapi tentunya juga jangan terus menerus. Iya, jangan jadi alasan juga sih. Jadi pasang papannya itu lama Betul. banget gitu. Tapi juga cuma pasang sesaat sih. Iya. Dan dia kasih tahu sih, aku kalau lagi out of order berarti tolong jangan diganggu, jangan diapa-apain dulu, biar aku sendiri, aku butuh waktu untuk menyelesaikan proyek yang mesti aku tangani gitu. Betul. Dan orang jadi respect gitu. Iya. Dan ilustrasi paling bagus yang sebenarnya jadi gambaran buat kita itu gini, yang oleh Stephen Covey ditulis di bukunya Asa Gergaji, Oke. ya, kebiasaan habit yang terakhir, habit yang ketujuh. Itu gambarannya adalah tentang orang yang sedang menggergaji. Jadi ada seorang pemuda tampaklah sedang menggergaji dan terus menerus menggergaji serat sampai tiba-tiba muncullah ada seorang bapak tua yang menyaksikan si anak muda ini. Dan yang dia perhatikan adalah mata gergajinya itu sebenarnya udah kondisinya udah tumpul banget gitu. Oke. Dan si bapak tua ini kemudian bilang kepada si anak muda ini, dia bilang, kenapa kasih kamu nggak istirahat aja dulu, ngaso dulu? Kamu lihat nggak sih, mata gergaji kamu itu udah tumpul. Betul. Tapi apa yang respon si anak muda itu masih tetap dengan giginya berusaha untuk menggergaji kayu, seret. Dia cuma menjawab begini, Pak Tua mana sempat, mana waktu? Saya nggak ada waktu untuk mengasah gergaji saya gitu. Nah, saya seringkali mengatakan bahwa kisah ini sebenarnya adalah sebuah gambaran yang menarik bahwa itu yang seringkali terjadi dengan kita kan. Betul. Gitu. Dimana mata gergaji kita sebenarnya udah tumpul, mental, fisik, spiritual, emosional, kita sebenarnya udah drain banget kalau istilah sekarang ini. Iya. Tapi kita tetap memaksa dan akhirnya kemudian bukannya produktif, malah semakin waktu untuk menyelesaikannya semakin lama, Nggak efektif. kita malah makin capek sebenarnya. Iya. Ya, Audrey pasti mengalami juga kan, pernah Pasti mengalami situasi pernah, itu. Iya. pasti. Iya. Ini manusiawi sih dan yaitu dibutuhkan awareness Betul. gitu Pak Antoni Yes. ya, untuk kita bisa mengetahui sebenarnya kita ini kecapean biasa aja gitu ya, Iya. atau sudah masuk kategori burnout. Jadi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, hah kelelahan doang itu Iya. kok bisa ya jadi dampaknya seperti itu? So Iya. kita harus definisikan ulang dulu sebenarnya burnout itu apa sebenarnya Pak Antoni? Oke, definisi burnout pertama kali itu dipakai David Ballard. Beliau adalah ketua APA untuk bidang Psychologically Health Workplace Program, Oke. ya, dari APA, American Psychological Association. Nah, definisinya itu menarik. Ketika dia mengatakan bahwa yang disebut dengan burnout itu apa sih? Yang disebut dengan burnout itu adalah satu kondisi di mana orang itu mengalami rasa capek terus-menerus yang luar biasa. Oke. Dia rasa capek terus-menerus yang luar biasa
serta kehilangan semangatnya dan minatnya terhadap berbagai hal, ya, sehingga berdampak terhadap kinerja kerjanya yang buruk. Oke. Jadi beberapa elemen itu menunjukkan burnout kita. Jadi kita mengalami rasa capek yang luar biasa, capek banget, letih banget, padahal istirahat kita udah cukup. Kita merasa udah tidur 8 jam nih, Yes. tapi ketika bangun tetap aja kita merasa capek. Dan kita mulai kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu yang tadinya kita begitu bersemangat untuk melakukannya, tapi tiba-tiba kita benar-benar kehilangan minat kita. Dan yang terjadi adalah semakin kita berusaha, hasil kerja kita semakin buruk. Yes. Jadi ini merupakan bagian dari indikasi yang dikatakan oleh si David Ballard ini sebagai bagian dari burnout. Nah, kalau Smart Listener, kalau Anda mengalami kondisi seperti ini, bisa jadi semacam sign buat kita bahwa Anda pun sebenarnya mungkin mengalami yang namanya burnout itu. Yes. Jadi kita katakan 3 hal yang menyertai burnout itu, Audrey, Smart Listener, ya. Yang pertama adalah keletihan, exhaustion. Oke. Yang kedua adalah mulai kehilangan semangat, bahkan cenderung sinis, ya, cynicism. Oke. Jadi ya mulai komentar banyak berkeluh kesah tentang pekerjaan kita. Dan yang ketiga adalah mulai nggak perform. Yes. Produktivitas kita tidak menjadi lebih baik, ya. Dan intinya ya hasil kerja kita tidak sebagus dulu. Nah, kalau kita mengalami hal seperti ini, hati-hati, bisa jadi kita berada di situasi burnout itu. Betul. Oke, Ya. jadi definisinya sudah gitu ya. Cuman jadinya tadi bertanya-tanya. Ya, Kira-kira aku burnout nggak ya? Gitu Ya. kan. Kira-kira aku udah masuk 3 tadi gitu ya. Exhaustion, terus juga cynicism, dan juga inefficiency gitu kan. betul. Nah, ini mungkin kita perlu breakdown. Sebenarnya ciri-ciri ataupun mungkin gejala lah ibaratnya Pak Antoni. Ya. Apa? Nah, saya jadi ingat beberapa waktu lalu, sebenarnya tepatnya di akhir tahun kemarin, sampai kita cukup sering loh mengadakan program yang berhubungan dengan stress management dan burnout ini. Oke. Ya mungkin karena itu akhir tahun ya, Iya. kejar tayang, dan biasanya makanya bagus juga di awal tahun ini kita bicara mengenai burnout, supaya apa? Supaya kita masih bisa pelihara energi kita Mengontrol. sampai akhir tahun. Betul. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu gini, ada beberapa, dan sebenarnya ada satu tes sih sebenarnya, kalau mau resminya, ada yang namanya maslah burnout test, Oke. ya, burnout inventory, ya, jadi MBI namanya, ya, maslah burnout inventory. Itu ada 49 pertanyaan Yes. untuk mengetahui, kalau habis jawab, dari situ kita bisa tahu. Tapi sebenarnya seperti tadi, mirip seperti yang tadi Audrey juga sempat mengingatkan buat kita juga dari definisi tadi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang kalau seandainya pada pagi hari ini kita jujur, Smart Listener, bertanya pada diri kita, ini bisa jadi mengindikasikan gitu. Artinya gini, kan prinsip kita kan selalu prinsip ABC, awareness before change. Betul. Sebelum kita merubah, sebelum kita menterapi, sebelum kita memperbaiki diri kita, mesti ada kesadaran dulu. Yes. Awareness before change. Nah, pertanyaan yang bagus untuk ujian buat kita adalah, apakah Smart Listener, kamu sering nggak sih merasa capek dan nggak pernah, dan sekarang ini jadi nggak punya energi untuk melakukan apapun? Oke. Bisa bangun gitu, aduh capek banget gitu, rasanya masih mau tidur, padahal udah 9 jam istirahat gitu, masih capek banget gitu. Apakah Anda sering kali mengalami hal seperti itu? Ya, kalau iya, tenang, itu mesti Checklist dicentang ya. satu. Oke. Centang yang kedua adalah, sering nggak sih bahkan malas merasa ke tempat kerja dan nggak punya energi gitu, malas banget untuk berangkat ke tempat kerja, Berat gitu ya rasanya. berat banget gitu. Kalau iya, tenang, berarti Checklist. yang kedua. Oke. Yang ketiga, apakah Anda mulai bersikap nyinyir dan kemudian negatif terhadap berbagai hal yang di sekitar Anda, Oke. ya, terutama di tempat kerja, Ya. mulai nyunyuran, mulai bersikap negatif. Kalau iya, teng-tong, berarti checklist yang 3. ketiga gitu. Nah, pertanyaan yang keempat juga adalah, apakah Anda mulai jadi susah banget untuk konsentrasi, ya, fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan, sehingga akibatnya gini, banyak kerjaan yang jadi tertunda dan nggak selesai-selesai. Jadi Oke. mulai nggak fokus, nggak selesai, ditunda, dan banyak pekerjaan jadi nggak beres-beres. Padahal dulu Anda begitu produktifnya. Ya. Kalau iya, tenang, itu menjadi checklist yang 4. berikutnya. Dan pertanyaan yang berikutnya juga yang bisa jadi evaluasi adalah, apakah hasil kerja Anda udah kerja setengah mati, tapi tetap aja hasilnya nggak sebagus ketika dulu Anda bekerja. Oke. Ya, secara kualitas, kuantitas juga.
Kalau iya, nentong lagi. Iya. Berarti ini beberapa checklist yang sebenarnya bisa jadi indikator buat kita, ya, yang perlu jadi kita waspadai dari situasi ini. Mungkin Anda sedang mengalami kondisi burnout gitu. Oke. Nanti kita akan bicara mengenai apa yang mesti kita lakukan juga Yes. gitu. Ya. Oke, nanti gejalanya juga mohon ditambahkan ya Pak Iya, Antoni ya. nanti kita bisa menyebutkan. Sebenarnya saya mau menyimpulkan dari ini sih, dari Oke. masalah burnout Yes. inventory itu sebenarnya. Ya, kita bisa masuk ke dalam beberapa gejala yang disebutkan di hasil tes itu kan. Kita nggak punya waktu untuk melakukan 49 ini. betul. Tapi yang jelas seperti tadi, sekarang ini secara psikologi, kesimpulan tentang burnout ini kita sebutin aja kali ya. Iya. 10,5 gitu. Saya suka Nanti menggunakan 10,5. setelah ini ya Pak Antoni ya. Oh gitu ya. Boleh ya. Break dulu ya. Break dulu supaya Oke, tidak terpotong. iya. Dan pastinya kita juga kasih kesempatan semua listeners untuk Benar, berpikir untuk tadi. merespon juga. Betul, Benar. silakan Sambil ya. merefleksikan dulu, jangan-jangan saya sebenarnya kondisi saya sekarang lagi Gimana mengalami burnout. sebenarnya ya? Ya. Silakan di 0812 11 12 959 ataupun di channel YouTube kami di Radio Yes. Smart FM. Kita jeda saat semua listeners, jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Oke, small listeners, kita kembali lagi dalam Smart Emotion, tapi Audrey sapa dulu ya untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain, atau mungkin sedang streaming dari luar Indonesia. Selamat pagi, kita masih membahas tentang burnout. Ini salah satu kondisi yang mungkin ya syukurnya awareness-nya sudah mulai tinggi gitu ya, tapi memang awareness dari dalam diri kita untuk mengetahui saya ada di posisi mana sih gitu ya, keletihannya, kecapeannya, itu juga yang menjadi highlight untuk perbincangan kita pagi hari ini. So, penting sekali rasanya kita tahu gejala-gejala, mungkin secara, kalau menurut Audrey itu mungkin akan ada gejala fisiknya sedikit gitu ya Pak Antoni ya, emosionalnya juga pasti ada banget. So, apa aja gejala-gejalanya Pak Antoni? Yes, sebenarnya secara umum tadi sudah kita bahas di beberapa hal ya Audrey ya, tapi bagus juga dalam kesempatan ini Smart Listener, kalau Anda ingin lebih tahu lebih banyak lagi, paling nggak tahu tentang diri kita lah. Betul. Atau ini bisa kita pakai juga untuk pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, atau Anda kalau Anda sebagai seorang manajer, direktur, ya supervisor, paling nggak bisa juga jadi indikator untuk melihat anak buah Anda, kondisi mereka saat ini seperti apa sih gitu ya. Jadi tadi, jadi kalau kita simpulkan, kita breakdown nih ya, ada
10,5 gitu. Oke, Ya, 10,5. 10,5 gitu. Uh-huh. Bonus lah 10 kemudian tambah setengahnya gitu. Oke. Pertama tadi sekali lagi keletihan. Keletihan. Capek terus menerus, mental, psikologis. So first sign. Secondly adalah kehilangan motivasi. Ya. The loss of the motivation of doing something yang tadinya begitu bersemangat, begitu energi Anda begitu besar, tiba-tiba aduh gila capek banget ya. Gitu. Banyak helaan nafas biasanya. Ya, Gitu betul. ya. Betul, biasa ciri-ciri dia. Ya, tarikan nafasnya lebih panjang. Betul, dalam Yes, gitu ya. Betul. Dan frustrasi dan sinis. Frustasi. Oke. Cenderung lebih pesimis dan cenderung menjadi sinis untuk berkomentar terhadap sesuatu yang tadinya orangnya ceria, ini cenderung komentarnya lebih banyak berkeluh kesah. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah ini masalah kognitif terjadilah. Masalah kognitif berarti apa? Konsentrasi, Ya. daya berpikir, sering lupa gitu. Betul. Itu juga bagian dari burnout. Yes. Ya, hati-hati. Dan yang bagian yang kelima adalah kinerja makin turun. Produktivitas makin berkurang. Oke. Kualitatif, kuantitatif dari hasil kerjaan kita. Terus jadi membawa masalah dari yang tadi tempat kerja, jadi terbawa dong ke rumah. Ya, Oke. jadi kebawa-bawa konflik sama orang gitu loh, jadi nggak minat hangout sama orang dan sebagainya, jadi terus menerus Bercampur ya. berdampak kemana-mana. Ya. Dan yang juga jadi challenge besar adalah burnout itu menarik loh. Kadang-kadang banyak orang yang mengalami burnout yang tadinya perhatian dengan diri, Audrey, tiba-tiba mulai lupa untuk merawat dirinya, nggak perhatian, nggak konsen gitu. Oh, oke. Yang tadinya rapi, yang Iya. tadinya dandanannya baik dan sebagainya, tiba-tiba kok kayaknya nggak bisa ngurus Iya, diri. iya, iya, iya. Itu juga bagian dari burnout karena kelatihan capek gitu. Iya, nggak ada energi Nggak lagi ya perhatian. untuk Exactly. merawat diri. Betul. Oke. Nah, kemudian yang juga jadi tantangan sebenarnya pikirannya banyak tersita di pekerjaan, ya. Jadi, tapi kerjaan juga nggak terlalu banyak yang terselesaikan. Oke. Dia sibuk, banyak memikirkan tentang pekerjaan, tapi iya hasilnya Nggak tidak lebih selesai-selesai baik, ya, nggak gitu. persis, ya. Oke. Dan yang juga berikutnya adalah tingkat kepuasan, happiness itu makin turun. Ya, Oke. very not happy, very not satisfied dengan apa yang dilakukan. Ya, kalau terus-menerus khawatir gitu, habis lama-lama resign ini. Yes. Ya, jadi Oke. nggak happy dengan pekerjaannya. Dan yang berikutnya juga adalah, nah, di bagian nomor 10 itu sebenarnya adalah masalah kesehatan mulai muncul. Oke. Kesehatan banyak, ya banyak sakit dan sebagainya, tapi penyebabnya nggak jelas. Iya, iya. Dibawa ke dokter, dokter mengatakan ini nggak jelas, diperiksa di cek lab juga nggak ada Nggak masalah ada, gitu. iya. Ya, nah ini berhubungan dengan pekerjaan. Dan terakhir mulai masuk ke, nah ini tambahan kita bilang 10,5-setengahnya itu emotional problem, emotional Oke. juga burnout. Emotional burnout itu adalah ketika kita mulai secara emosi, perasaan kita udah makin numpuk. Iya. Ketika orang cerita tentang berkeluh kesah yang tadinya kita punya rasa empati, ini tiba-tiba kita Nggak ada gitu ya. ya kita sendiri merasa udahlah ya so what gitu loh, ya udah derita lu deh. Ya, dan Oke. mulai nggak peduli, ya, dan merasa bahwa secara ini kita merasa self of, rasa harga diri kita merasa turun, makin merasa nggak dihargai. Jadi banyak sekali problem-problem secara emosional juga melilit pada diri kita. Oke. Nah, ini beberapa gejala yang saling kait-mengkait, yang kalau semakin banyak kita rasakan, smart listener, ada bagusnya buat kita untuk belajar untuk koreksi, Betul. belajar untuk bersikap dan belajar untuk melakukan sesuatu. Nanti kita akan ngomongin gitu tentang bagaimana apa yang harus kita sikapi ketika kita merasakan gejala-gejala burnout seperti ini. Yaitu jangan sampai kita kemudian sakit, kasihan orang-orang di sekitar kita karena kemudian kita membawa masalah ini kepada orang-orang di sekitar terdekat kita kan. Dan apalagi kalau sampai kemudian sakit dan kemudian yang paling parah itu kan sampai kehilangan nyawa gara-gara Iya. seperti itu, kan nggak worth it banget Betul. gitu ya. Oke. Itu. Yes. Ya. Tapi tadi kan disebutkan juga ya Pak Tony, Ya. ada tentang masalah kesehatan, terus juga kelelahan. Ya. Karena kalau di dunia kesehatan kita juga tahu ada yang namanya drop karena ya kecapean gitu Ya, ya, keletihan. Betul. Lantas aku takutnya gini, orang jadi mispersepsi nih ya, Ya. antara burnout dan juga kelelahan secara medik. Nah, Oke. apa yang jadi batasannya ataupun Ya. pembedanya sebenarnya? Betul. Nah, kadang-kadang orang sering karena rancu, burnout, Aha. keletihan kronis, Betul. stres, itu kan. Nah, gini, gampangnya adalah burnout itu selalu terkait, kita kaitkan dengan kerja. Oke. Ya,
pokoknya working related. Nah, sementara stres kan penyebabnya bisa banyak. Betul. Nah, begitu juga kelelahan kronis itu bisa karena penyebab yang faktor yang lain. Itu sih cara paling gampang untuk membedakannya. Biasanya chronic fatigue syndrome, ya kelelahan kronis itu faktor penyebabnya bisa juga non occupational, Oke. non kerjaan. Ya. Sementara burnout itu sekali lagi, makanya kenapa dari tadi ketika kita bicara mengenai burnout itu sendiri, hubungannya adalah lebih banyak ke tempat kerja. Makanya sebagai eksekutif, sebagai profesional yang mesti diwaspadai ya adalah ya burnout itu tadi. Ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang penyebabnya, kalau Ya. tadi kan mungkin secara general gitu ya. Mungkin Dan lebih disebabkan- banyak ngalamin cewek gitu. Oh, Ngalami oke, ini burnout, data ya. yang menarik ya. Karena mungkin cewek lebih Perasa. perasa kali ya Baperan. mantannya. Betul. Tapi ini menarik gitu. Karena Ya. kan kalau kita ngomongin tentang ya tadi ya burnout tuh dikaitkan dengan kerja. Ya berarti penyebabnya hanya Situasi tempat kerja. Nah, Betul, terus situasi ada tempat lagi kah? kerja. Tapi bisa juga karena interpersonal di tempat kerja. Oke. Jadi tidak selalu masalah ketika kita burnout, tidak selalu kemudian kita memperbaiki. Wow, kalau begitu berarti pekerjaannya harus diperbaiki. Enggak. Ganti atau Iya. dipindah gitu ya. Karena bisa saja sebenarnya yang dimaksud dengan tempat kerja itu kan hubungan interpersonal yang kemudian Oh. menghabiskan energi juga bisa ya, kan. ya. Ya, atau memang sebenarnya masalah-masalah personal yang kemudian dibawa ke tempat kerja itu juga bisa. Jadi lagi punya masalah di rumah tangga Betul. gitu loh, kemudian terbawa ke tempat kerja gitu loh. Kemudian mungkin dari dirinya itu punya ekspektasi tertentu, mau dipromosikan tapi nggak dipromot misalnya. Mau salary tertentu, level tertentu, punya kebutuhan tertentu tapi nggak nyampe misalnya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya bisa berdampak, atau misalnya korban perubahan, perusahaan sedang menghadapi perubahan yang begitu luar biasa besar gitu, Iya. dan kemudian dia terkena dampak, dia nggak happy, dia nggak senang, jadi melakukan pekerjaan terpaksa, tapi kehabisan energi. Wah. Yang jelas gini, smart listener, Anda merasa nggak sih sebenarnya ketika kita dalam kondisi lagi nggak happy, lagi nggak suka, energi yang kita keluarkan itu akan melakukan sesuatu akan semakin besar. Betul. Beda ceritanya kalau kita melakukan pekerjaan kan Audrey. Ketika kita senang, padahal kita merasa bahwa butuh energi Besar banget. tapi kita nggak merasa capek tuh Iya. gitu. Tapi ketika kita memang udah nggak suka dengan sebuah pekerjaan, meskipun sebenarnya energinya cuma sedikit aja sih, Betul. tapi energi sedikit itu aja udah menghabiskan energi Effort banyak gitu ya. Effort yang buat kita untuk melakukan itu begitu Betul. besarnya. Ya. Nah, ini salah satu hal yang sebenarnya mesti kita perhatikan, dan sebenarnya solusinya juga ke arah sana sih sebenarnya. Bagaimana kita menghandle emosi kita juga terhadap pekerjaan kita. Yes, Ya. itu nanti aku simpen di sesi terakhir. Yes, Tapi kalau betul. untuk sesi ini mungkin ya, Pak Ya. Tony, secara singkat gitu sebelum kita Ya. break, mungkin para pemimpin ataupun leader yang mendengarkan gitu ya, ini kan Ya. juga cukup khawatir ya kalau misalnya ada karyawannya yang burn out, ada Ah, yang ya. mungkin mengalami hal ini, karena juga banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai aware gitu ya. Ya. Kasih fasilitas lah di kantor, Ya. bisa main PS lah, bisa Yes. tidur siang dan lain sebagainya. Betul. Nah, adakah cara-cara simpel gitu yang bisa dilakukan leader untuk mengetahui karyawannya dalam kategori burnout atau enggak? Nah, tadi makanya yang tadi 10,5 tadi Oke, sebenarnya bisa didengarkan ulang tuh. yes, betul. Karena buat para leaders terutama yang mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini, sebenarnya itu adalah beberapa ciri yang mestinya kita waspadai. Kalau kemudian kita melihat itu terjadi pada tim kita, hati-hati, bisa jadi bahwa tim kita sedang mengalami burnout. Iya. Satu, bisa jadi personal. Tapi kalau sampai banyak yang mengalami kasus seperti itu, Wow. kita mesti waspada. Kita juga Ya. takut burnout Iya, tiba-tiba betul. ya. Karena kemudian organisasi kita kemudian akan terbawa, Betul. terseret. Dan sekali lagi, perhatikan aja kualitas kuantitas dari seseorang tersebut. Menurun secara drastis nggak? Kalau Iya. dulunya kita expect dia bisa melakukan pekerjaan dan hasilnya seperti apa, tiba-tiba mengalami penurunan yang drastis. Ya, bisa jadi juga bagian dari burnout itu. Atau Ya. yang tadinya dulunya willingness to do more-nya itu keinginan untuk memberi lebih, diminta untuk ini, oh ya Pak, bisa Pak, dan orang ini sangat kooperatif untuk mensupport, mendukung, tiba-tiba kemudian mulai hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, bisa jadi udah bagian dari proses itu. Dan kalau di kantor juga banyak gosip beredar gitu loh, orang lebih banyak menghabiskan waktu hal-hal seperti itu. Iya. Ya, bicara di koridor, pasti datengin, bubar. Takut kedengeran lagi ngomongin apa ya. Iya. Itu adalah beberapa petanda yang sebenarnya sebagai seorang leaders
kita mesti peka sih gitu. Betul. Kalau orang udah mulai menghabiskan banyak waktu untuk hal seperti itu daripada melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, Kira-kira apa nih iya yang betul. dilakukan ya? Iya, karyawan kita kehabisan energi. Jadi Betul. energi akhirnya kemudian disalurkan dengan sesuatu yaitu dengan gosip untuk hal yang Ya. untuk menenangkan mereka. Nah, itu harusnya menjadi catatan buat kita. Oke, Ya. jadi sesi 1, 2, 3 kita sudah mengenal dalam sekali Ya. bagaimana burnout, pengaruhnya, terus juga apa faktor kenapa kita bisa burnout gitu ya. Jadi Ya. rasanya kita juga butuh tips gitu ya. Kalau misalnya Ya. saya ngerasa Pak Antoni dari 10,5 mungkin ada 5 ataupun ada 7 yang Ya. kayaknya relate. Nah, ini saatnya ya di sesi Ya. terakhir kita akan mendapatkan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi burnout. Kita akan jeda saat ya Pak Antoni, Yes, dan pastinya betul. juga semua listeners yang mungkin masih ingin bertanya silahkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, so listeners, kita masuk ke sesi terakhir di Smart Emotion ya Yes, di nggak akhir kerasa. bulan ya, benar Betul. ya Pak Antoni ya. Iya. Tapi memang momen-momen awal-awal tahun gitu ya, masih 2 bulan pertama atau bahkan 3 bulan sebentar lagi kita akan masuki, terus juga ada bulan puasa lagi. Iya. Rasanya sisi emosional kita tuh harus terus ditingkatkan gitu ya. Iya. Karena kita bersinggungan terus sama orang-orang ataupun sama pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk Iya. bisa perfect gitu. Betul. So, karena aku juga dulu pernah ikut gitu ya, aku harus support nih ya untuk semua listeners ikutan event yang satu ini. Mungkin boleh diinformasikan Pak. Ya, sebelum kita memberikan tips juga, terima kasih Yes. Audrey. Jadi, smart listener, saya mendorong Anda buat Anda yang sama sekali nggak tahu tentang apa sih yang namanya kecerdasan emosional ini. Adalah belajar untuk meningkatkan EQ kita. Ya. Sekali kali ini di awal tahun ini kita punya acaranya di tanggal 4 dan 5 Maret. Oke. Jadi minggu depan, tinggal minggu depan. Yes. Ya, buat Anda yang pingin banget, karena sekali lagi ini berpengaruh 80% terhadap kesuksesan Anda. Join dalam program kita Comprehensive EQM, Emotional Quality Management di Santika Premier Jakarta, di Sleepy. Yes, Lip. Ya, so silakan daftar, join bersama dengan tim Anda juga kalau perlu, karena ini kita akan belajar habis-habisan bagaimana caranya meningkatkan EQ yang tiap Kamis kita diskusikan di sini. Betul. Ya. Nah, caranya gimana? Saya akan memberikan nomornya, silakan dicatat 0812
9805 4929 Oke. ya, 0812 Yes. 9805 4929. Nah, salah satunya termasuk Anda akan mendapatkan satu hasil tes yang menguji stamina level Anda. Betul. Dari situ Anda bisa tahu. Jadi sebenarnya Anda keletihan, kehabisan Atau energi tidak, atau ya. enggak. Betul. Ini Yes. tesnya bagus banget kalau Anda Betul. jujur. Itu jadi indikator. Ya. So, join program ini. Betul. Recommended banget. Sangat-sangat recommended karena sudah membantu Audrey juga sebenarnya gitu ya. Ya, Audrey juga salah satu ini ya, Yes, alumni. Yes. betul. Selain networking juga gitu ya, dapat insight yang menarik seperti Yes. itu. Nah, jadi kita balik lagi nih Pak Anthony Sure, ke ya. topik burnout tadi gitu Ya. ya. Karena ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bisa menangani dan mengatasi. Jadi aku mau Penting, tanya dulu benar. sebenarnya, apakah kita bisa mengatasi sendiri? Karena kan kalau kita ngomongin keletihan, kelelahan tadi as a medical Ya. ataupun science gitu ya, itu kan Ya. mungkin kita harus berobat gitu ya. Tapi kalau yang satu ini, apakah kita bisa menjadi obatnya sendiri? Pak? Banget. Sebenarnya bagian dari burnout itu sebenarnya yang tahu secara persis itu diri kita. When we understand this, sebelum kita bergerak menjadi semakin parah, Ya. sebenarnya kita bisa melakukan basic maintenance, basic solution buat diri kita. Oke. Yang standar-standar bisa kita lakukan buat diri kita sendiri sehingga burnoutnya nggak berlarut-larut. Kenapa? Karena saya bilang kasihan banget ketika Anda dalam kondisi burnout, dampak yang Anda berikan itu loh. Ya. Kadang sampai sebenarnya persoalan di tempat kerja, tapi tanpa sadar itu Bawa semua ke- sampah dibawa ke pasangan Ya. Anda, anak-anak Anda juga terkena dampak dari burnout ini. Ya, dan Anda sendiri nggak happy gitu loh. Dan orang di sekitar Anda juga jadi nggak happy gara-gara Anda burnout itu. Betul. Makanya sebisa mungkin do something lah untuk memperbaiki ini. Nah, tipsnya gimana? Oke, Let's ini talk kita about tips. masuk ya. Apa yang mesti Anda lakukan nih, Yes. smart listener? Jadi yang pertama-tama adalah burnout itu tetap berkaitan dengan basic maintenance-nya kita. Oke. Basic maintenance itu apa? Sesuatu yang berhubungan fisik lah. Tidur mesti cukup, Makan. ya, makan. Mulai kurangi makan-makanan yang sebenarnya membuat tubuh kita berusaha untuk pertahankan gizi lah. Oke. Ya, segala makanan yang disarankan oleh dokter untuk Ya. ahli nutrisi dan sebagainya, tolong lebih banyak dikonsumsi karena itu penting. Ya, minuman juga. Ya. Kadang ada tubuh dehidrasi gitu, maka butuh air minum juga. Jangan yang Ya, manis-manis banget. exactly. Nah, kayak gitu gitu itu saya sebut sebagai basic maintenance. Oke. Karena itu menolong tubuh untuk paling nggak menjaga kondisi stamina yang Ya. optimal gitu. Aha. Nah, terus sebenarnya burnout itu berkaitan dengan relaksasi. Kita nggak bisa terus-menerus, masih ingat nggak kisah tentang asal gergaji itu? Lebih baik kita berhenti sebentar, Betul. kita pertajam Yes. mata gergaji kita, tapi habis itu kita bisa menggergaji lebih Lebih cepat. daripada Baik. kita memaksakan diri. Yes. Jadi relaksasi kayak seperti meditasi, yoga itu selalu jadi pelajaran yang bagus buat kita untuk merecharge diri kita. Iya. Ya. Jadi hal-hal seperti kayak misalnya take rest lah dan sebagainya itu penting gitu, ya. Nah, terus kemudian kadang-kadang burnout bisa terjadi karena kita ekspektasinya terlalu besar. Saya harus begini, saya harus begini. Oke. Padahal ibaratnya gini, kondisi CC tubuh kita lagi nggak memadai untuk itu. Betul. Jadi Dipaksa kadang, terus ya. benar. Yes. Jadi kadang mungkin kita harus lower your expectation, Betul. kurangi ekspektasi kita, ya, yang berlebihan gitu. Misalnya contoh, baru aja habis melahirkan, dan kita berharap pokoknya saya harus bisa punya produktivitas sama seperti sebelum waktu ketika saya masih belum hamil misalnya. Ya susah lah. Betul. Sekarang dalam kondisi Baru pemulihan baru juga. pemulihan, Betul. dan ada bayi yang mesti dirawat gitu. Please lah, understand lah, don't expect too much lah gitu. Ya, kadang-kadang kita mesti tahu kapasitas kita. Atau misalnya contoh, ini baru di tempat yang baru, di tempat yang baru, divisi yang baru, organisasi yang baru. Anda kan masih dalam proses adjustment, jangan memaksakan diri terlalu Keras ya. iya, keras gitu. Nah, itu juga penting. Nah, burnout itu juga berhubungan dengan ketidaktegasan kita. Dre, bantu ini ya. Oh iya. Dre, tolong ini ya. Oh iya. Akhirnya kemudian berakhir kita terima begitu banyak pekerjaan yang akhirnya kemudian kita nggak bisa selesaikan. Akhirnya kita stres sendiri dengan beban pekerjaan itu. Jadi penting juga belajar untuk bilang tegas dan mengatakan tidak gitu. ya. Maaf ya, kali ini aku nggak bisa bantu nih. Atau out of order. Betul, tadi ya. yes, betul. Dipasang tuh out of order. Yes. Gue lagi nggak bisa membantu gitu. Iya. Ya. Atau misalnya contoh, kadang butuh ketegasan kita untuk ask for help. Ah, Nah, betul. Problemnya adalah kadang
banyak orang, saya bertemu dengan banyak profesional di Indonesia yang merasa dirinya itu kayak Superman, segala sesuatu dikerjakan sendiri. ya. Bisa jadi karena dia nggak percaya sama orang. Betul. Bisa juga bahkan dia sendiri nggak tahu bagaimana caranya harus meminta bantuan Iya. kepada orang. Jadi kita bilang, pada saat ketika kita udah kayaknya udah over the limit, ada baiknya juga. Dan biasanya kadang kalau permintaan kita masih masuk akal, orang bisa membantu kok. Banget. Dan sebenarnya pada dasarnya orang willingness untuk nolong kok gitu. Iya. Cuma masalahnya adalah nggak keluar Mau dari mulut nggak, kita, gitu ya. betul. Oh ya, orang yang nggak akan Tahu. jujuk-jujuk nawarin diri, Uh-huh. ada yang gue Bisa bisa bantu, bantu? enggak? Ya Ah. enggak lah gitu. Iya. Tapi kalau kita meminta, biasanya kadang orang mau nolong kok, Betul. ya berusaha untuk membantu kita. Jadi ngomonglah kalau kita memang dalam kondisi ketika burnout seperti itu. Dan gini, stop juga, burnout itu terjadi karena kita maksain diri kita juga, Audrey. Oke. Smart listener. Jadi jangan membanding-bandingkan. Aku harus punya mobil kayak itu, aku harus punya rumah dengan ini dan sebagainya. Kadang-kadang semakin kita banding-bandingkan, kita expect dan kemudian kita memaksakan diri Betul. kita secara berlebihan, itu juga menjadi dasarnya orang burnout. Oke. Ya, jadi please, kadang-kadang kita harus tahu bahwa ada hal yang kita nggak perlu banding-bandingin, Yes. ya, daripada kita stres gitu. Dan salah satu menangani handle burnout itu adalah, buat saya menyebutnya sebagai ganti channel. Ganti channel. Jadi ganti channel itu, kalau selama ini kita channelnya channel kerja, Aha. pernah nggak Anda ganti channel ke hobi Anda, melakukan Oke. sesuatu yang Anda sukai, sesuatu yang Anda nikmati? Yang udah lama gitu. nggak dilakuin ya, Pak Tony, ya? Persis, itu ganti channel. Oke. Dan ketika kita ganti channel, biasanya energi kita juga shifting, Yes. energi kita juga berubah. Makanya kenapa kadang punya hobi, punya sesuatu yang kita senang untuk kita lakukan, itu penting. Hangout kadang-kadang dengan teman-teman, ngobrolin sesuatu yang nggak ada hubungan dengan pekerjaan, itu nolong Itu loh, juga, itu betul. ganti channel gitu. Yes. Ya, jadi belajar untuk ganti channel. Dan bagusnya adalah di kantor beberapa orang bisa membawa beberapa pekerjaannya ke kantor gitu. Ya. Saya beberapa hari yang lalu ketemu sama ada satu karyawan Aha. ikut dalam pelatihan gitu. Jadi pas santai habis pelatihan, dia lagi menyulam, Oke. Iya. Wow. dan dia cerita, ini Pak saya lakukan ini dan sebagainya sambil ini aja, Oke. hobi aja sih Pak gitu. Saya mengisi waktu dan dia menikmati gitu. Iya. Itu bagian dari sesuatu yang dia enjoy gitu. So ganti channel ya, dan ini bisa dibawa. Dan hal yang terpenting dari bagian burnout ini adalah mulai mengatur jadwal, schedule, prioritas. Oke. Dan itu penting banget. Perlu atur waktu, mana yang perlu dikerjakan, kalau bisa antisipasi, Yes. jangan last minute gitu. Betul. Ya, dan itu menolong kita supaya nggak burn out. Jadi dari situ kemudian kita bisa menatakan gitu loh. Sama seperti kita nggak bisa memaksa, misalnya contoh satu piring nasi harus dihabisin, kan susah gitu loh. Betul. Tapi dicicil-cicil dikit gitu kan, kadang-kadang Habis juga. habis juga gitu. Ya, nggak perlu dipaksakan gitu. Ya. Tapi itu perlu kemudian kemampuan kita untuk mengatur jadwal, mengatur waktu kita. Betul. Nah, ini adalah bagian tips yang simple, sederhana, tapi kalau kita bisa memanage dengan baik, Rasanya. kita bisa mengelola burnout kita. Betul. Ya, jangan sampai sekali lagi ini baru di awal tahun, kuartal pertama, tapi Anda udah kehabisan energi. Energi. Apa yang bisa diharapkan dari sampai akhir tahun gitu? Iya, ya. Kasihan gitu, kualitas kuantitas nggak dapat gitu. Betul. Belum lagi dampak yang Anda timbulkan buat orang-orang di sekitar Anda. Please, Juga. gitu. Ya, Iya. manage. Don't burn out. Yes. Ya. Jadi itu ya beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan small listeners untuk kita yang merasa kayaknya Ya. sedang terjebak dalam ya tadi Ya. definisi burnout tadi. So Ya. mungkin tersisa 2 menit lagi nih Pak Antoni Ya. untuk kita menyimpulkan perbincangan kali ini ya. Apa yang mungkin harus di-highlight dari perbincangan kita pagi hari ini? Yes, betul. Jadi sekali lagi kesimpulan kita adalah burnout. Sekali lagi tadi Audrey sempat bertanya, nih sesuatu yang bisa kita lakukan. Yes, karena Anda yang ngalami, Anda yang mesti menyadari. Ya. Ya, bangunlah kemampuan kesadaran itu. Sama seperti kayak termometer, kita bisa mengukur Betul. ini suhu kita di mana nih. Ya. Jangan sampai suhu kita udah panas tapi sebenarnya kita nggak sadar gitu. Betul. Tiba-tiba kemudian tubuh kita kolaps, kan nggak lucu gitu ya. Mari kita hentikan karoshi, tempat orang meninggal sampai meninggal di tempat kerja itu, dengan cara paling nggak kita mulai menyadari lah. Nah, bagaimana cara maintenance? Sekali lagi dari obrolan kita, basic maintenance itu penting Ya. ya. Jadi idealnya dari waktu 24 jam ini, smart listener, 24 jam itu berarti dibagi menjadi 3 kali 8 kan?
8 untuk tidur, istirahat kalau bisa gitu. Kemudian 8 jam untuk kerja, kan memang udah dilakukan untuk kerja. Betul. Nah, 8 jam itu bisa kita bagi-bagi untuk maintenance diri kita. Oke. Hobi kita untuk melakukan hal-hal ini yang akhirnya kemudian itu membantu kita untuk pemulihan. Betul. Ya, Setuju. 8 jam yang ini yang jam berikutnya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian ada satu istilah menarik namanya 3R. 3R. Ya, 3R Oke. ya. Rest, relaxation, dan respite. Respite itu artinya menunda, menghentikan dari melakukan sesuatu. Oke. Ya. Jadi bagaimana kita menunda, menghentikan dari melakukan sesuatu itu adalah jangan sampai kita sekali lagi menunda-nunda ya untuk sesuatu yang akhirnya kemudian jadi bertumpuk-tumpuk, jadi begitu banyak gitu loh. Cicil, Betul. kalau bahasa gampangnya kan. Iya. Nyicil, semakin kita menyicil, semakin kita itu akan menolong kita sehingga akhirnya kemudian tidak bertubi-tubi gitu. Ya. Jadi itu menolong, rest, relaxation, respite gitu, ya. Dan kalau bisa sih stop lah penyebab utama kenapa kita Burnout ya. burnout. Bisa jadi memang sebabnya fisik juga membantu, mempengaruhi juga memang kondisi kita yang sakit dan sebagainya ya. Nah, dan mesti tahu know your limit. Ketika kita tahu keterbatasan kita, jangan memaksa. Kadang-kadang ya itu tadi, kalau memang nggak bisa, yaitu out of order, Betul. nggak bisa gitu, ya bilang nggak bisa Say gitu, no, jangan ya. menjanjikan terlalu banyak, Ya. lantas kemudian kita capek sendiri, ya. So mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan ini jadi mengingatkan kita, menolong kita. Intinya adalah you can do anything but you cannot do everything. Oke. Ya, kita bisa melakukan, tapi kita nggak bisa melakukan Semuanya. semuanya gitu. Artinya apa? Yaitu kita harus bisa menata dan menjaga, memprioritaskan waktu kita. Betul. Gitu. Itu adalah kunci kita menghindari supaya burnout ini terjadi. Ya, Oke. jangan sampai kita kehabisan energi Betul. di awal-awal tahun ini, masih awal tahun. Masih jauh, Ya. listeners ya. Masih Yes, 10 betul. bulan lagi kita Exactly. akan melalui 2024. Jadi Ya. semoga kita bisa mengelola ya emosional kita, terkhusus dari sisi burnout ini, sehingga tidak terjadi burnout tadi dan menyebabkan efek-efek yang tidak kita harapkan. Jadi semoga bisa menjadi langkah praktis untuk Anda terapkan sehari-hari. Begitu juga ini topik yang sangat menarik, jadi jangan lupa di-share di grup kantor Anda supaya semuanya aware gitu ya. Betul. Supaya nggak ada orang-orang yang justru menularkan burnout lain ke kita. Benar Seperti banget. itu. Jadi kita Bahaya. saling menguatkan. Dan ada satu kalimat yang bagus banget gitu. Oke, Saya silakan, dapat Pak quote-nya gitu. Dia kalimatnya bilang begini. Don't burn out. Take care of yourself by good sleep, good rest, and relaxation. If you cannot take care of yourself, there is no way you can take care of your company in the long run. Oke. Ya, jadi jangan burn out. Kamu benar-benar harus menjaga dirimu dengan tidur yang cukup, istirahat yang cukup, relaksasi juga. Kalau kamu nggak bisa menjaga diri kamu sendiri, nggak mungkin Anda bisa menjaga buat perusahaan-perusahaan dan organisasimu untuk jangka panjang gitu. Ngurus sendiri aja kagak Nggak bisa, bisa. mau gimana ngurus organisasi gitu. Ya, Ah. so mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita pada Yes. pagi hari ini. Ingat, take care Take diri care kita. of Itu mesin yourself. kita yang paling berharga. Betul. Ya. Jadi jangan lupa sayangi diri Anda, listeners. So Yes, thank you betul. untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali ya karena topiknya seru banget. Jadi kita nggak sempat bacakan respon pada pagi hari Yes. ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dan membacakan Exactly. seluruh respon Anda. Kalau begitu, Yes. kami pamit. Saya Audrey Joanna. Dan saya Nodidio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.